Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9. Sini kami akan menjelaskan tentang konsep kajian wacana. Sebelumnya saya adalah Maharani S, NPM 204240114 bersama dengan Saya Julan Francisca dengan NPM 204240115. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wacana. Jadi, wacana adalah satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat yang digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan suatu gagasan, pesan, atau informasi. Wacana dapat berupa lisan atau tulisan, biasanya memiliki konteks yang jelas baik dari segi situasi, penutur, maupun tujuan komunikasi. Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal yang dapat berubah ujaran atau tulisannya dan memiliki tema, tujuan, serta fungsi komunikatif. Dengan demikian, wacana tidak hanya dipahami dari strukturnya, tetapi juga dari konteks di mana wacana itu dihasilkan dan dipahami. Untuk elemen-elemen penting yang terdapat dalam wacana, yang pertama itu ada konteks, yaitu konteks itu meliputi situasi hubungan antar pembicara dan tujuan komunikasi. Konteks menentukan makna wacana karena bahasa tidak dapat dipisahkan dari latar sosial dan budaya di mana ia digunakan. Dan yang kedua itu ada koherensi, yaitu merujuk pada keterkaitan antar ide atau gagasan dalam wacana sehingga pesan menjadi jelas dan terorganisir. Lalu yang ketiga itu ada kohesi, itu yang melibatkan penggunaan elemen-elemen bahasa seperti konjuksi, referensi, atau repetisi untuk menghubungkan bagian-bagian dalam wacana. Nah, yang keempat itu ada tujuan wacana. Jadi wacana itu kan selalu memiliki tujuan tertentu seperti menyampaikan informasi, mempengaruhi, ataupun menghibur. Dan untuk contoh wacananya itu sendiri tadi kan sudah dijelaskan bahwa wacana itu ada wacana lisan dan tulisan. Nah, untuk contoh wacana lisan itu seperti percakapan sehari-hari, pidato, dan wawancara. Sedangkan untuk wacana tulisan itu contohnya seperti artikel ilmiah, esai, novel, dan berita di surat kabar. Nah, dengan demikian konsep wacana kita dapat menganalisis bagaimana bahasa itu digunakan secara efektif dalam berbagai situasi komunikasi. Hal ini penting untuk memahami makna di balik bahasa, terutama dalam kaitannya dengan budaya dan konteks sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Dela. Alat-alat wacana. Alat-alat wacana merupakan elemen penting dalam membangun sebuah teks yang koheren dan terpadu. Berikut ada beberapa alat-alat wacana yang umum digunakan. Yang pertama itu kata penghubung. Konjuksi berfungsi untuk menghubungkan klausa, kalimat, atau paragraf, menciptakan hubungan logis. Yang kedua itu kata ganti. Kata ganti digunakan untuk mengganti kata atau frasa yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga itu elipsis. Elipsis adalah penghilangan kata atau frasa. Kemudian yang keempat repetisi. Repetisi atau pengulangan kata dan frasa sering digunakan untuk menekankan poin yang penting. Ya, kemudian yang kelima, referensi. Referensi adalah penyebutan kembali suatu hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang keenam, substitusi. Substitusi adalah penggantian suatu kata atau frasa dengan kata lain yang relevan. Contohnya, saya membeli sepatu baru, yang lama sudah rusak. Buku ini terlalu tebal, saya memilih yang lebih tipis. Kemudian yang ketujuh, kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal sebagai hubungan yang
yang tercipta melalui perangkat tata bahasa seperti konjuksi, referensi, dan elipsis. Kemudian yang ke-8, kohesi leksikal. Kohesi leksikal melibatkan hubungan antara kata melalui sinonim, antonim, atau kolokasi. Kemudian jenis wacana. Berdasarkan sudut pandang bentuk bahasanya, wacana dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, wacana lisan. Wacana lisan merupakan penyampaian wacana lewat media lisan atau langsung. Jenis wacana ini memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi dalam penyampaiannya tidak terputus. Wacana lisan juga sulit untuk diulang, artinya susah untuk diulang sesuai dengan ujaran pertama. Wacana tulis, selain itu penyampaiannya, wacana ini juga harus memakai gerakan tubuh yang sesuai untuk memperjelas konteks apa yang sedang disampaikan. Kemudian yang kedua, wacana tulis. Wacana tulis merupakan penyampaian wacana lewat media tulis atau teks. Jenis wacana ini dianggap lebih efektif dan lebih mudah dibandingkan wacana lisan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Julen. Itu selain wacana lisan dan wacana tulis, jenis wacana itu bisa dibedakan berdasarkan pemakaiannya, yaitu yang pertama ada wacana monolog. Nah, wacana monolog ini merupakan jenis wacana yang disampaikan satu orang tanpa melibatkan orang lain. Wacana monolog itu bisa ditemui dalam khutbah, orasi, dan lainnya. Wacana monolog itu terjadi ketika pendengar itu tidak menanggapi secara langsung apa yang disampaikan oleh penyampai wacana. Dan yang kedua itu ada wacana dialog. Nah, wacana dialog ini merupakan jenis wacana yang sering dipakai dalam bentuk interaksi. Wacana ini terjadi ketika ada dua orang atau lebih saling berinteraksi dan terjadi pergantian peran antar keduanya. Misalnya itu pembicara jadi pendengar. Nah, jenis wacana ini mudah ditemui dalam percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada wacana polilog, yaitu merupakan jenis wacana yang melibatkan lebih dari dua orang dan semuanya itu berperan aktif dalam sebuah interaksi. Biasanya jenis wacana ini menggunakan topik yang luas sebagai bahan pembicaraannya. Wacana polilog itu bisa ditemui dalam debat atau diskusi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Jika ada salah kata kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.